Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya kita diperkenankan untuk bisa beribadah lagi pada minggu ini, bisa beribadah kepada Tuhan lewat ibadah minggu. Walaupun kita tidak bisa hadir bersama-sama di gedung gereja, beribadah bersama-sama, tetapi kiranya itu tidak mengurangi iman dan keyakinan kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan masuk di dalam ibadah pada saat ini. Kita masuk di panggilan beribadah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 5 ayat 23 sampai 24. Mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius pasal 18 ayat 20. Karena itu,
jadilah ibadah minggu pada saat ini, secara khusus di tengah-tengah warga jemaat masing-masing, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Kita menyatakan pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan keempat. Tuhan yang kekasih, nats pembimbing atau nats introitus dalam ibadah kita hari ini, Sakaria pasal 8 ayat 7 dan 8. Sakaria pasal 8 ayat 7 dan 8, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka diam di tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kita menyambut dengan sukacita. Nats pembimbing ini menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait pertama. Jika kita merenungkan hidup kita, menjadi jelas dan nyata bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita masih jauh dari kebenaran melakukan kehendak Tuhan, jauh dari ketaatan dan kesetiaan untuk hidup menurut kehendak.
saatnya kita bersama-sama, khususnya sebagai satu keluarga, datang kepada Tuhan. Kita saling mengakui kesalahan kita satu sama lain dan membawanya sebagai pengakuan keluarga kita kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Dan pengakuan itu kita nyatakan dengan menyanyi dari Himne Jemaat nomor 29, bait pertama sampai bait keempat. Kita tahu dan percaya bahwa Yesus mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian demi menebus kita dari segala dosa kita. Kematian Yesus menyatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu sedia menerima kita yang datang kepadanya dan berkenan mengampuni kita yang mau mengakui diri dan kesalahan kepadanya. Itu ditegaskan dalam firman Tuhan, yakni Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita pun harus bersedia saling mengampuni satu sama lain. Amin. Oleh pengampunan Allah, kita dilayakkan masuk dalam kebenaran firman-Nya, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan.
kita persiapkan bacaan Alkitab di kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat, khususnya kami sekeluarga di tempat kediaman kami masing-masing, hendak merenungkan firman. Tolonglah kami untuk mendengar dengan hati dan memperoleh kebenaran sejati dari firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan, kami bermohon dan berharap. Amin. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah. Sekali lagi selamat hari Minggu pada seluruh warga jemaat. Kita tidak akan kekurangan sukacita, sebab kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Kristus tidak ada satu hal, satu perkara pun yang bisa memisahkan kita. Saya membimbing kita dalam tema renungan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Mengapa orang berusaha dan bekerja sedemikian keras? Mengapa orang berjuang melawan penyakit dan menjaga kesehatan? Mengapa kita harus melakukan ibadah minggu di rumah masing-masing? Apakah sesungguhnya target kita dari semua ini? Jawabannya adalah hidup. Hidup adalah hakikat dan inti dari semua jenis dan bentuk kegiatan manusia di bumi ini. Lantas, apakah hidup itu sesungguhnya? Pandangan umum bahwa orang yang hidup
adalah memiliki fisik atau tubuh, bernapas, bergerak, berpikir, bekerja, atau beraktivitas, dan seterusnya. Perikop Alkitab bacaan kita, khususnya nats renungan kita pada ayat 11, itu tidak membicarakan hidup sebatas pandangan umum. Hidup yang dimaksudkan dalam firman ini lebih dari hidup dengan ciri-ciri umum seperti saya katakan tadi. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang dilengkapi dengan adanya peran Roh Tuhan, adanya peran Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Tuhan dinyatakan dengan tegas secara gamblang dalam kitab Yehezkiel, diibaratkan sebagai tulang-tulang kering. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Di situ ditegaskan meskipun bangsa Israel hidup, namun mereka sesungguhnya mati seperti tulang-tulang yang kering, karena Roh Allah tidak menguasai mereka. Di tempat lain, kitab Pengkhotbah oleh Salomo menegaskan hidup seperti itu adalah hidup tetapi sia-sia. Kepenuhan dan kesejatian hidup hanya ditemukan dan diperoleh ketika Roh Tuhan ada dan berkuasa atas diri dan hidup seseorang. Yesus menegaskan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itu pada kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Pertanyaan perenungan bagi kita, apakah kita benar-benar hidup? Sekali lagi, apakah kita benar-benar hidup? Sudahkah kita memiliki hidup yang dikendalikan oleh kehendak Tuhan? Hidup di mana Tuhan menjadi guru, Tuhan menjadi mentor, Tuhan adalah pembimbing. Hidup tidak lagi dijalani dan dilakoni menurut kehendak sendiri, atau semau gue, atau suka-suka saya. Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Mengapa? Karena kefanaan hidup, sekali lagi, karena kefanaan hidup dan kuasa dosa telah dipatahkan atau dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membawa kehidupan baru. Semua ketidakpastian hidup dan kefanaannya diganti dengan keselamatan yang abadi. Tuhan yang kekasih, menjadi sangat jelas di sini bahwa pembeda atau hal yang membedakan hidup orang percaya di dalam Yesus Kristus dengan hidup orang pada umumnya adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Situasi dan kondisi kehidupan macam apapun, bahaya, ancaman, bahkan kematian, tidak bisa mengalahkan kesejatian hidup dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Demikianlah bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan kita. Kita masih hidup di dunia, tapi roh kehidupan kita adalah Kristus yang mengalahkan maut. Kita akan mengalami kematian,
Namun kebangkitan Kristus memberikan keyakinan, pengharapan, dan keteguhan tentang kehidupan yang sejati dan abadi di dalam Dia. Ibaratnya begini, ketika tidur, mengapa orang suka tidur dan bisa menikmati tidur dengan tenang? Karena ia tahu dan yakin bahwa setelah tidur beberapa saat, ia pasti bangun lagi. Seandainya orang tahu ketika dia tidur tidak akan bangun lagi, pasti dia tidak akan tenang. Malahan orang sangat merindukan saat tidur, karena ia sadar tidur adalah istirahat. Setelah bangun, ia memiliki kesegaran yang baru. Begitulah hidup dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang kita alami, termasuk ketika waktunya datang kematian pada kita, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, apalagi takut. Kita akan tetap dan terus bersuka cita karena kita tahu setelah mengalami tantangan dan pergumulan kita pasti menang. Setelah mengalami kematian kita akan dibangkitkan dan memiliki hidup, yaitu hidup yang lebih berkualitas, hidup yang sejati dan kekal. Sebab itu, wahai umat sekalian, hadapilah segala perkara dengan iman. Lakoni hidup ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nyatakan kasih dan beritakan kebenaran yang menyukacitakan ini. Virus corona memang ada, sangat jelas dan nyata. Namun dengan hikmat, yakni kesadaran dan keyakinan pada pimpinan Roh Kudus, kita bisa mengatakan corona bukan masalah, apalagi menakutkan. Corona justru membawa kita pada kebenaran, mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan hidup dan keberadaan kita kepada Tuhan. Hidup ini dari Tuhan, hidup ini oleh Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hambanya sudah memaparkan kepada kita masing-masing. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur untuk mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Miliknya
bersahabat. Dan jika kita bersahabat dengan Dia dan Yesus adalah sahabat kita, tidak mungkin Dia membiarkan kita, meninggalkan kita. Bersama Dia, sahabat yang sejati, kita pasti menang dalam segala perkara. Amin. Jemaat yang kekasih, di sini dan di tempat kediaman kita masing-masing, meskipun berbeda tempat, tapi dalam roh dan kebenaran kita satu. Kita akan menyatakan doa, syukur, usaha hati. Mari arahkan hati dengan sikap hormat dan kabul kepada Allah. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur hari ini kami tetap ada dan utuh sebagai jemaat, khususnya sebagai keluarga. Tuhan sudah menolong dan menggembalakan kami melewati minggu ini. Terima kasih atas kesempatan untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga. Segala sesuatu yang kami nyatakan dan persembahkan dalam ibadah ini kiranya berkenan kepada Tuhan. Kiranya tantangan dan bahaya yang sedang kami hadapi, bahaya mewabahnya virus corona, membawa kebajikan bagi kami dan bagi semua orang. Tantangan itu masih ada dan kami harus hadapi. Sebab itu kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk sesama kami yang sedang dirawat karena terjangkit virus corona ini. Bahkan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga sebagai korban dari virus corona. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati para dokter, perawat yang setia menjaga, merawat, dan mengobati mereka. Mereka menjadi pihak di garda terdepan dalam penanggulangan virus corona ini, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban. Kiranya jerih payah yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tolonglah kiranya pemerintah di negeri ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan semua pihak termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah semangat kebersamaan semakin bertumbuh di antara kami. Berkati kami umatmu dimanapun juga, yang selalu merindu untuk menikmati ibadah persekutuan, baik hari Minggu di gedung gereja maupun ibadah-ibadah keluarga yang harus dialihkan ke rumah tempat kediaman keluarga masing-masing karena sikap cermat dan hikmat dorong oleh iman menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Kami percaya badai kehidupan ini akan berlalu karena kuasa Tuhan melebihi
segala sesuatu. Bimbing dan berkati kami sekalian dalam perjalanan hidup seminggu ke depan. Biarlah kami senantiasa bersukacita, walaupun banyak tantangan yang terjadi. Firman-Mu meneguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa, dan kami menyatakan doa itu bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhanlah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang dikasih kita ada di penghujung itu ini. Kita siap sedia untuk menjalani hidup kita selanjutnya. Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa. Bukankah Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita? Kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 343. Himne Jemaat nomor 343 kita nyanyikan bait pertama sampai bait ketiga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima janji berkat-Nya.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selama-lamanya, bersama-sama sebagai saudara dalam Yesus Kristus. Kita katakan amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari, bersukacita, berdamai sejahtera di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Terpujilah Tuhan. Sekian.